berikan tepuk tangan hebat bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, saudara yang kasih. Shalom, saudara yang kasih. Khotbah saya hari ini saya beri judul Ruang Tahta Allah. Apa maksudnya? Saudara, bulan Februari ini adalah bulan yang istimewa bagi kita. Karena nanti tanggal 14 Februari kita akan mengadakan pemilu. Ya, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden. Saya berharap tidak ada di antara kita yang golput. Apa saudara? Golput, ya, golongan putih. Ya, tidak mau nyoblos. Tiap suara kita penting bagi masa depan bangsa dan negara kita 5 tahun, 10 tahun ke depan. Jadi saya harapkan semua nyoblos. Katakan kiri kanan, semua nyoblos. Saudara, banyak nabi-nabi Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah memberikan peringatan. Supaya kita banyak berdoa bagi pemilu tanggal 14 Februari ini, saudara. Supaya yang terpilih nanti adalah pemimpin negara, presiden, wakil presiden yang takut akan Tuhan. Yang nasionalis, yang Pancasilais, yang toleran, dan yang cinta kepada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara, dengan adanya berbagai macam penyimpangan, pelanggaran, ketidakbenaran, maka dikhawatirkan akan terjadi chaos. Tapi saudara, nanti pada tanggal besok, tanggal 5 Februari, kita akan jam 7 malam, kita akan mengadakan doa damailah Indonesiaku di TDRP. Ya. Kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Katakan amin. Saudara, salah satu hamba Tuhan yang menganjurkan kita untuk banyak berdoa bagi pemilu ini adalah hambanya seorang nabiah bernama Suzette Hettings. Ibu Suzette Hettings ini adalah orang Jerman, kelahiran Afrika Selatan. Tapi hatinya itu untuk Indonesia. Sudah 32 tahun dia tinggal di Indonesia dan melayani di Indonesia, khususnya di Papua, saudara. Dan Suzette Hettings berkata, kita harus banyak-banyak berdoa bagi pemilu tanggal 14 April ini, saudara. Supaya yang terpilih betul-betul orang yang takut akan Tuhan, yang akan membawa bangsa ini maju ke depan. Yang mau katakan amin. Dan beliau mengajarkan doa mempersembahkan perkara kita, pemilu ini ke hadapan Tuhan. Saudara, kita tahu ada banyak macam doa. Ada doa pertobatan, ada doa pujian penyembahan, dan macam-macam lagi. Tapi salah satu doa yang diajarkan Suzette Hettings adalah doa mempersembahkan perkara kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Untuk itu kita lebih dahulu perlu tahu tentang 3 hal. Tentang pengadilan ruang tahta Allah. Apa saja ketiga hal itu? Yang pertama, pengadilan ruang tahta Allah itu sendiri. Kita bisa baca di dalam Roma pasal 8 ayat 33 sampai 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara, kalau di ruang pengadilan dunia ini, sekurangnya ada 4 pihak yang ada di ruang pengadilan dunia ini. Siapa saja keempat pihak itu? Yang pertama, tergugat atau terdakwa atau orang yang berperkara. Nah, di dalam ayat 33 dituliskan, siapakah orang yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Jadi di sini tergugatnya siapa, saudara? Di ruang pengadilan Allah yang tergugatnya siapa? Orang-orang pilihan Allah. Siapa orang pilihan Allah di sini? Ya, saya dan saudara. Itulah yang menjadi tergugat atau terdakwa, yaitu orang-orang pilihan Allah. Pihak kedua yang ada di pengadilan dunia dan juga ada di pengadilan Allah adalah penggugat, pendakwa. Saudara, siapakah penggugat itu? Siapa yang akan menggugat orang pilihan Allah? Jadi ada yang menggugat, saudara. Siapa penggugat itu?
itu adalah iblis. Siapa saudara? Iblis. Nanti kita lihat lebih lagi. Dan pihak ketiga di ruang pengadilan dunia, bahkan di ruang pengadilan Allah, itu adalah pembela. Siapa saudara? Siapa pembelanya? Ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi pembela siapa saudara? Yesus. Dan pihak keempat, di dalam ayat 34 jelas di ruang tahta Allah, pusat perhatian itu adalah Allah sendiri. Dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah, di sebelah tahta Allah. Jadi pusatnya di ruang pengadilan Allah siapa? Allah Bapa. Dia adalah hakim yang adil. Jadi jelas konfigurasi di dalam ruang tahta Allah, kita sebagai terdakwa atau tertuduh atau tergugat, iblis sebagai penggugat, Yesus Kristus sebagai pembela kita, dan Allah Bapa sebagai hakim. Tapi saudara, kita lihat lebih jelas lagi, supaya lebih jelas lagi, Wahyu 12 ayat 10 tentang penggugat. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam. Jadi di dalam Wahyu ini jelas disebutkan ada pendakwa saudara-saudara kita, saudara seiman termasuk saudara dan saya, pendakwa kita, yang mendakwa kita siang dan malam di hadapan Allah kita. Siapa dia? Iblis. Kalau saudara baca ayat-ayat di atasnya, nanti di rumah saja saudara baca, itu jelas saudara. Saat ini, iblis masih bisa masuk ke ruang tahta Allah di surga saat ini. Untuk mendakwa kita. Tapi sebentar lagi akan tiba saatnya di mana akan terjadi peperangan yang hebat antara penghulu malaikat Allah Mikael dan para malaikatnya melawan iblis dan para malaikatnya. Akan terjadi pertempuran hebat di surga, dan iblis dan malaikat-malaikat dikalahkan. Lalu iblis dan malaikat-malaikatnya dilemparkan ke bumi dan tidak pernah bisa kembali lagi ke surga. Itu sebabnya di dalam ayat 12 tadi dikatakan, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yaitu iblis, yang mendakwa kita siang dan malam di hadapan Allah. Do you understand? Ya, sekarang masih bisa. Sekarang kalau saudara dan saya berdosa, dia laporin, dia dakwa di hadapan Allah. Ini anakmu nih, si Yongki nih, gini. Dia akan laporin saudara. Ya. Karena itu adalah pendakwa kita siang dan malam. Tetapi saudara, jangan takut menghadap tahta Allah, pengadilan Allah. Kenapa kita tidak perlu takut? Mari kita lihat ayat berikutnya. Yohanes 14 ayat 16-17. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri sebelum dia mati dan naik ke surga. Yesus berfirman, aku akan minta kepada Bapa, dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Parakletos, supaya ia menyertai kamu berapa lama? Selama-lamanya. Saudara, ini kalau saya membaca Alkitab ya dengan ilham Roh Kudus, dengan terang Roh Kudus, wah itu saya makin kagum. Tiap kalimat itu bisa berarti luar biasa. Saudara, sadarkah engkau dengan kalimat ini? Artinya begitu saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Roh Kudus, Roh Yesus masuk dalam hati kita, menyertai kita. Berapa lama?
Selama-lamanya. Artinya apa? Sampai nanti kita masuk surga itu Roh Kudus masih ada bersama kita. Berikan tepuk tangan yang hebat bagi dia. Haleluya. Luar biasa, Allah itu luar biasa, saudara. Baca Alkitab dengan ilham Roh Kudus. Engkau akan lihat terkagum-kagum. Melihat kekayaan firman Allah, saudara. Luar biasa. Dia akan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran, Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus Allah, Roh Allah sendiri, Roh Yesus tinggal di dalam kita, menyertai kita dan diam di dalam kita. Berapa lama? Selama-lamanya. Luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, luar biasa. Jadi pada saat kita menghadap tahta pengadilan Allah, kita tidak sendirian, saudara. Biarpun ada iblis di situ menuduh kita, mendakwa kita, menyalah-nyalahkan kita, tapi kita menghadap tahta Allah dengan Roh Kudus Allah ada di dalam kita, menyertai kita. Roh Kudus disebut juga Roh Yesus. Jadi kalau Roh Kudus menyertai kita, berarti Yesus juga menyertai kita. Di mana? Di dalam kita. Nah, saudara ada yang mulai bingung. Pak, Bapak ini ngomong jangan ngawur dong, Pak. Tadi kan Bapak bilang ini Allah, Bapak duduk di tahtanya sebagai hakim. Di sebelah kanannya duduk Tuhan Yesus Kristus sebagai pembela kita. Sekarang Bapak bilang Yesus juga ada di dalam kita yang ada di depan Allah. Gimana dong, Pak? Saudara, engkau perlu mengerti. Yesus adalah Allah yang bersifat omnipresent. Dia hadir di mana-mana. Dia saat ini ada di hati saya, ada di hatinya Pak Yudi, di hatinya Bu Dorti, ada di hatinya Martin, ada di dalam hati setiap kita. Berikan tepuk tangan hebat bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, luar biasa. Kebenaran-kebenaran firman Allah ini kalau saudara mengerti, luar biasa, saudara. Saudara tidak akan menyangkali Tuhan. Kalau kau sungguh mengerti firman Allah. Saya itu sedih sudah lihat orang-orang Kristen, apa sedikit, ada masalah sedikit, kabur, lari, apa segala macam, jual Tuhan segala macam. Mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Allah. Kenali Allah dengan sungguh-sungguh. Siapa dia? Saudara-saudara dan saya ini orang istimewa. Bukan karena kita pinter, kita kaya, kita hebat, kita apa tidak, saudara. Kita luar biasa. Karena di dalam kita ada roh Allah, Roh Kudus, Roh Kristus. Kristus sendiri ada di dalam kita. Berikan tepuk tangan hebat bagi dia. Itu hal yang pertama. Di ruang tahta pengadilan Allah, Allah Bapa sebagai hakim yang adil, Yesus sebagai pembela kita sebagai terdakwa, sebagai tergugat, sebagai orang yang berperkara. Tapi di dalam kita ada Roh Kudus, ada Yesus di dalam kita. Dan yang keempat, ada pendakwa atau penggugat kita, yaitu iblis. Yang sampai sekarang masih bisa masuk ke ruang tahta Allah. Tapi sebentar lagi, it's finished. Kalau sudah diusir dari surga, dikalahkan, dilempar ke bumi, it's finished. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua. Bukan perasaan, tetapi kenyataan. Saudara, kalau kita menghadap ke hadapan tahta Allah, maka iblis akan berusaha menyerang pikiran kita, perasaan kita, bahwa saudara dan saya itu tidak layak. You are not worthy. Engkau tidak layak untuk menghadap Allah. Allah itu maha suci. Tidak ada satu dosa yang bisa menghadap Allah. Engkau dan aku tidak layak menghadap Allah. Iblis berkata demikian. Saudara yang kekasih, apa yang dikatakan iblis itu memang benar. Ada benarnya. Ya. Di antara kita belum ada yang sempurna. Saudara tidak sempurna, saya tidak sempurna. Bahkan Rasul Paulus, salah satu rasul yang paling luar biasa di Alkitab,
Dia juga berkata, aku tidak menganggap diriku telah sempurna atau telah menangkapnya. Enggak, saudara. Kalau Paulus saja belum sempurna, apalagi saudara, apalagi saya. Kita belum sempurna. Kita masih hidup dalam tubuh, darah, dan daging. Yang masih bisa jatuh dalam dosa, yang cenderung menyeret kita ke dalam dosa. Itu sebabnya Alkitab Yesus berfirman, kalau kamu mau jadi muridku, kau harus menyangkal diri, memikul salibmu. Menyangkali kedaginganmu, keinginan dagingmu, saudara. Yang selalu ingin menyeret engkau di dalam dosa. Tetap kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Itu jelas, saudara, kita belum ada yang sempurna. Kadang-kadang kita bahkan jatuh. Kadang-kadang kita lemah. Kadang-kadang kita merasa tidak layak untuk menghadap Allah yang kudus. Saudara, waktu kita mau menghadap tahta Allah, iblis menyerang kita dengan pikiran-pikiran seperti itu. Tapi jangan takut. Apa, saudara? Jangan takut. Tangkis serangan iblis. Tangkis panah-panah api si iblis dengan perisai iman. Next. Jangan izinkan sang penuduh, yaitu iblis, untuk menyerang pikiran-pikiran kita dengan hal seperti itu. Kamu tidak layak. Kamu orang berdosa, kamu belum sempurna, kamu tidak pantas, kamu orang lemah dan lain-lain. Tolak pikiran itu. Jangan izinkan iblis menyerang kita dengan pikiran seperti itu. Gunakan perisai iman. Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Allah. Jadi kita lihat apa yang firman Allah katakan dan itu kita imani. Dan itu menangkis serangan iblis. Do you understand? Next. Ingat, ini bukan hubungannya dengan perasaan kita. Kita merasa kita tidak layak. Kita merasa kita masih belum sempurna. Dan lain-lain. Tidak. Tapi ini ada hubungannya dengan kenyataan. Bahwa Kristus, firman Allah berkata, Kristus tinggal di dalam kita. Mari kita lihat salah satu ayatnya. Ada banyak ayat, saudara. Sudah bisa cari sendiri di Alkitab. 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, kata Paulus. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Bagaimana supaya tegak dalam iman? Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Bahwa Kristus Yesus ada di dalam dirimu. Kalau kamu tidak yakin Kristus Yesus ada dalam dirimu, kamu tidak tegak di dalam iman. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Halo saudara. Sekali lagi. Ketika kita mau datang menghadap hadirat Allah, iblis menyerang pikiran kita, perasaan kita. Orang kayak kamu gak layak. Orang kayak kamu gak pantas menghadap hadirat Allah. Kamu gak sempurna, kamu masih banyak salah. Kamu gak pantas menghadap hadirat Allah. Tapi kalau iblis menyerang kita dengan pikiran-pikiran seperti itu, panah api si jahat. Tangkis dengan perisai iman dan katakan, hai iblis, benar aku belum sempurna. Tapi firman Allah berkata bahwa Kristus ada di dalam aku. Dan karena Kristus ada di dalam aku dan sudah mengampuni dosaku, aku layak menghadap hadirat Bapa. Berikan tepuk tangan hebat bagi Tuhan. Dan ini berlaku untuk semua hal, saudara. Di dalam dunia ini banyak tantangan, banyak pencobaan, banyak masalah. Kalau engkau tidak yakin bahwa Kristus tinggal dalam dirimu, engkau gampang kalah. Ditawari harta yang tidak halal, korupsi, manipulasi, kesempatan untuk berbuat curang, kesempatan untuk menikmati kenikmatan hidup yang tidak benar, ya, dan lain-lain yang aneh-aneh. Kalau saudara tidak yakin Kristus ada dalam dirimu, engkau gampang nyerah. Ya, dah. Ya, kamu kalau mau naik pangkat, lepaskan imanmu. Nanti kamu naik pangkat.
Ada, saudara. Ya, saya pernah ketemu seorang bapak yang ngomong sama saya, ditawarin kedudukan ini, tapi disuruh melepaskan imannya, tapi dia tidak mau. Tapi orang yang tidak tahu kalau Kristus ada dalam dirinya, bilang, ya, kapan lagi kesempatan. Ini kamu mau menikah dengan wanita cantik, ini istrimu sudah tua, ini ada yang lebih cantik, lebih seksi. Ayo, tapi buang imanmu. Ya. Saudara, kasihan deh lu. Engkau tidak ngerti kebenaran firman Allah. Apa yang sudah Tuhan berikan pada kita itu luar biasa. Keselamatan luar biasa. Pengampunan dosa, menjadi anak Allah. Kristus tinggal dalam kita itu luar biasa. Berkat yang bisa kita dapat bukan karena kita hebat, tapi karena Kristus mati di atas kayu salib. Dan jangan buang itu dengan semangkok kacang merah. Ya seperti Esau menjual buah sulungnya hanya untuk semangkok kacang merah. Yang begitu dimakan habis. Apa yang di dunia ini sebentar habis, saudara. Begitu nafas selesai. Semuanya yang di dunia ini selesai. Apa yang kau cari? Tapi yang dari Allah, semua berkat dari Allah, itu kita nikmati di bumi sampai ke dalam surga. Berapa lama? Selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang hebat bagi dia. Jadi saudara yang kekasih, kita lanjutkan. Bukan hanya kita berani menghadap Allah, karena Kristus ada dalam kita, tapi juga karena darah Kristus telah menyucikan kita, sehingga kita bisa masuk menghadap tahta Allah. Mari kita lihat ayatnya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, oleh apa? Darah Yesus. Kita sekarang dengan penuh keberanian, apa? Penuh keberanian, bukan karena kita hebat loh saudara, tapi karena darah Kristus. Kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, ke hadapan tahta Allah, ke ruang maha kudus di mana Allah bertahta. Kenapa? Karena Ia Yesus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, melalui tirai. Yaitu dirinya sendiri. Mungkin agak membingungkan, saya akan terangkan. Saudara, di zaman perjanjian lama, di bait Allah, itu ada dua ruang utama. Yang pertama namanya ruang kudus, yang kedua ruang maha kudus. Supaya saudara tidak bingung, saudara lihat yang ada di bait Salomo kita. Ruangan yang besar yang di bawah, itu namanya ruang kudus, di mana ada pelita emas, di mana ada meja roti pertunjukan, di mana ada mezbah dupa, itu namanya ruang kudus. Imam tiap hari bisa masuk ke situ. Tapi di depan ruang kudus ada ruang maha kudus yang naik ke atas, saudara, lebih kecil dari ruang kudus. Di ruang maha kudus itu hanya ada satu alat, yaitu tabut perjanjian Allah. Yang menggambarkan hadirat Allah sendiri. Nah, di bait Allah, antara ruang kudus dengan ruang maha kudus di mana Allah bertahta, itu ada sebuah tirai yang sangat tebal. Tirai itu, saudara, kalau ditarik oleh 4 ekor kuda tidak akan koyak. Jadi kalau tirai itu, ujung sini, ditarik oleh kuda ke sebelah sana, ujung sini ditarik kuda ke sebelah situ. 4 ekor kuda tidak bisa mengoyakkan tirai bait Allah yang sangat tebal itu, yang memisahkan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus di mana Allah bertahta. Dan ke dalam ruang maha kudus di mana Allah bertahta, hanya 1 tahun sekali. Berapa kali? 1 tahun sekali. Imam besar Israel, hanya imam besar Israel, yang lain tidak boleh. Pada hari raya pendamaian, dia boleh masuk ke ruang maha kudus dengan membawa darah lembu muda, dan di tangan yang satu membawa ukupan dupa.
Tapi sebelum imam besar Israel pada hari raya pendamaian itu masuk ke ruang Maha Kudus menghadap Allah untuk memercikan darah lembu muda di atas tutup tabur perjanjian, dia harus menguduskan dirinya. Sekalipun demikian ketika dia mau masuk, pergelangan kakinya diikat dengan tali yang panjang. Do you know why? Kenapa saudara? Karena kalau imam besar itu masuk ke ruang Maha Kudus menghadap Allah, dan ternyata dia ke depan tidak kudus, dia akan mati. Is dead. Dan kalau dia mati di ruang Maha Kudus, tidak seorang pun bisa masuk ke dalam untuk mengambil mayatnya. Karena itu mayatnya akan ditarik dengan tali yang panjang tadi. Begitu mulianya Allah, sehingga tidak ada yang bisa masuk ke situ. Tetapi saudara, pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, pada waktu dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, ya Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku. Pada saat Yesus mati, saat itu juga tirai yang memisahkan ruang kudus dan ruang Maha Kudus di bait Allah terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Dan ini menunjukkan bahwa jalan ke tahta Allah sudah terbuka lebar. Sekarang, kapanpun saudara saya mau masuk ke hadapan tahta Allah, menghadap Allah, kita bisa lakukan. Begitu mudah, tapi bukan karena murah. Bukan karena tidak ada artinya masuk ke tahta Allah yang Maha Kudus. Tidak, saudara. Tapi karena korban Kristus yang telah mengorban nyawanya dengan penderitaan yang maha dahsyat, yang membuat saudara sekarang, saya bisa menghadap Allah dengan mudah. Saudara, karena itu, if you are a real Christian, kalau engkau orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang sejati, engkau mengerti kebenaran-kebenaran firman Allah, tidak ada di antara engkau yang akan lari, menjual Allahmu, membuang Allahmu, hanya untuk semangkok kacang merah, untuk hal-hal yang kurang berarti di dunia ini. Karena engkau tahu, apa yang Yesus berikan melalui kematiannya dan kebangkitannya, itu memberkati kita dengan luar biasa. Sehingga saat ini, tahta Allah terbuka lebar bagi kita, bagi saudara dan saya. Yang mengerti, berikan tepuk tangan yang hebat bagi dia. Kembali, Ibrani 10, ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Yang mau katakan amin. Berikan tepuk tangan hebat bagi Tuhan. Sekarang kita lihat bagian yang ketiga. Bahwa surat hutang dosa kita telah dipakukan di kayu salib. Saudara, waktu kita menghadap tahta pengadilan Allah, maka iblis akan menunjukkan surat hutang dosa kita. Mari kita baca, saya akan bacakan Kolose 2 ayat 13-14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, kamu telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, bersama Kristus. Sesudah Allah mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saudara, dulu saudara dan saya, di mata Allah kita sudah mati karena pelanggaran kita, karena dosa-dosa kita. Waktu kita masih hidup di dalam dunia, kita hidup dengan cara-cara dunia, kita di hadapan Allah itu kita mati oleh pelanggaran kita.
Dan juga karena kita tidak disunat secara lahiriah. Saudara, pada zaman perjanjian lama, setiap laki-laki Israel yang tidak disunat secara lahiriah, itu harus dirajam dengan batu sampai mati. Kita semuanya orang berdosa, ya, yang di hadapan Allah mati oleh pelanggaran kita, dan kita tidak disunat secara lahiriah. Tapi Allah mengampuni dosa kita, dan dikatakan kita dihidupkan Allah bersama-sama dengan Kristus. Ya, besok hari Sabtu ada baptisan air. Ya, kita yang mengaku dosa kita, minta ampun dosa kita dibaptis dengan air. Kita diselamkan dalam air seperti orang yang sudah mati diselamkan, dikuburkan. Lalu kita bangkit bersama dengan Kristus yang bangkit pada hari ketiga. Menjadi manusia baru, menjadi anak Allah, menjadi ciptaan yang baru. Kita dihidupkan Allah bersama-sama dengan Kristus setelah Dia mengampuni dosa-dosa kita. Caranya gimana Dia mengampuni dosa kita? Ayat 14, dengan menghapus surat hutang dosa kita yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan cara bagaimana? Memakukannya pada kayu salib. Jadi gini persoalannya, saudara. Di hadapan sidang pengadilan tahta Allah, iblis sebagai pendakwa, penggugat akan menggugat kita berikan surat-surat hutang dosa kita. Allah, ini anakmu Yongki. Nih hutang dosanya segini banyaknya nih. A, B, C, D, E, Z. Jadi dia tidak layak. Engkau harus menghukum dia. Dia harus dihukum. Dilemparkan ke api neraka. Tapi Allah berkata, no way. Karena surat hutang dosa Yongki sudah ditiadakan dengan cara memakukan surat dosa, hutang dosa ini di atas kayu salib. Next, gambarnya diperlihatkan. Surat hutang dosa kita sudah dipaku di atas kayu salib. Sehingga dosa kita diampuni. Kita ditebus, dibebaskan dari hutang dosa kita. Do you understand? Berikan tepuk tangan hebat bagi Tuhan. Haleluya. Sesudah dosa kita diampuni, kita masih berdosa lagi enggak? Loh, kok ragu-ragu? Setelah dosa kita diampuni, ya hari ini kita bertobat semua minta ampun dosa kita diampuni. Kita masih melakukan kesalahan enggak sih? Masih dengan perkataan, perbuatan, tingkah laku kita. Karena kita masih hidup dalam daging. Tapi jangan usahakan sungguh-sungguh supaya kamu hidup kudus. Tapi kalau toh kita kepleset, ya kita jatuh. Tuhan akan angkat kita kembali. Dan jangan takut saudara, kalau kita jatuh dalam dosa, datang menghadap tahta Allah. Iblis akan menuduh kita, ini loh dosanya, ini baru nih, kemarin dilakukan. Tapi Allah akan berkata, benar dia lakukan itu. Tapi surat hutang dosa, dia panggil malaikat, cut, ya kira-kira namanya cut, sini cut. Nih, paku, surat hutang dosanya Yongki di atas kayu salib. Dipaku dan dosa saya diampuni. Saya jadi suci kembali. Do you understand? Demikian juga saudara, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tapi jangan dijarak saudara. Ngerti dijarak? Bahasa Jawa ya? Atau bahasa Tapanuli? Ya, jangan disengaja saudara. Ya, karena diampuni kita gampang berbuat dosa, jangan. Pengampunan itu dengan harga yang sangat mahal oleh korban Kristus. Jadi jangan main-main saudara. Usahakan kita hidup kudus, benar-benar kudus. Kalau kadang-kadang tanpa sengaja atau bagaimana kita terpeleset jatuh, cepat bertobat, minta ampun, kembali pada Tuhan. Sehingga kita selalu dalam keadaan kudus. Do you understand? Berikan tepuk tangan hebat bagi Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih, sebagai penutup, kita bukan hanya bisa menghadap tahta Allah untuk persoalan kita, masalah kita.
Tapi kita juga bisa mempersembahkan masalah orang lain atau masalah bangsa dan negara kita kepada Tuhan. Itu yang disebut doa syafaat. Seperti besok tanggal 5 Februari jam 7 malam kita akan berdoa syafaat, mempersembahkan masalah bangsa dan negara kita pada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, ampuni dosa bangsa kami. Ada banyak pelanggaran, banyak dosa yang sudah dilakukan oleh bangsa dan negara kami, pemimpin, rakyat, bahkan kami sendiri kadang-kadang berdosa. Ampuni, kami mau bertobat sungguh Tuhan. Ya. Dan Tuhan, berbelas kasihanlah Tuhan, supaya tidak terjadi chaos Tuhan. Ketika pemilihan umum dilakukan tidak terjadi chaos, bahkan akan terpilih pemimpin yang takut akan Tuhan, yang toleran, yang Pancasilais, yang cinta pada bangsa dan negaranya, yang sungguh-sungguh mengasihi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang terakhir saya berikan contoh doa syafaat. Abraham, saudara. Ketika Tuhan mau menghukum kota Sodom dan Gomora, karena dosa-dosa mereka sudah memuncak luar biasa. Tapi Allah tidak mau melakukannya begitu saja, karena Allah tahu di kota Sodom tinggal Lot. Itu kemenaan keluarga dekat dari Abram. Karena itu Allah memberitahu Abram dulu bahwa dia akan menghancurkan kota Sodom Gomora. Saudara, Abram mencoba menawar kepada Tuhan. Tuhan, andai kata di kota Sodom ada 50 orang benar, apakah engkau akan membinasakan 50 orang benar ini bersama dengan orang-orang jahat itu? Tuhan berkata, tidak. Kalau ada 50 orang benar, aku tidak akan membinasakan kota Sodom. Abram coba menawar lagi, Tuhan, bagaimana kalau kurang 5 Tuhan? 45 orang benar, apakah kau hancurkan kota Sodom? No. Tuhan bilang, enggak. Karena 45 orang benar, aku tidak akan hancurkan Sodom. Abraham coba menawar lagi, bagaimana kalau 40 Tuhan? Kalau 40 orang benar, aku tidak akan hancurkan kota Sodom. Abraham makin nekat, saudara. Tuhan, bagaimana kalau ada 30 orang benar? Apakah kau hancurkan kota Sodom? Tidak Tuhan. Tidak Abraham. Kalau ada 30 orang benar, kota Sodom tidak akan kuhancurkan. Tuhan, bagaimana kalau hanya ada 20 orang benar? Untuk 20 orang benar, kata Tuhan, aku tidak akan hancurkan kota Sodom. Akhirnya Abraham sampai ke batas keberaniannya. Dia ngomong, Tuhan, ampuni aku Tuhan. Bagaimana kalau hanya ada 10 orang benar di kota Sodom? Apakah engkau akan hancurkan kota Sodom? Allah ini luar biasa loh, saudara. Ya, ditawar dari 50, akhirnya jadinya berapa? 10, kan jauh banget, saudara. Kalau saya sih, sudahlah kelewatan kamu ini nawarnya ini. Tapi Tuhan enggak gitu, saudara. Tuhan bilang, kalau ada 10, aku tidak akan hancurkan kota Sodom. Lalu mereka berpisah. Rupanya Abraham enggak berani nawar lagi. Ya saya enggak tahu kalau dia nawar lagi 5 orang benar segala macam, saya enggak tahu lah. Tapi dia sudah enggak berani, saudara. Tapi bagi saya ini keberaniannya Abraham sudah luar biasa, saudara. Dan kemurahan hati Allah itu juga luar biasa. Dia sudah tidak berani nawar lagi. Tapi ternyata tidak ada 10 orang benar di kota Sodom. Sehingga kota itu dihancurkan Tuhan. Besok kita akan menghadap tahta pengadilan Allah. Dengan membawa masalah bangsa dan negara kita, khususnya pemilu. 14 Februari 2024. Kita akan berkata, Tuhan, ampuni aku. Ampuni dosaku, kesalahanku, pelanggaranku, pelanggaran bangsaku, pelanggaran pemimpin bangsaku. Ampuni Tuhan. Dan kiranya Kau berkenan supaya ada damai di Indonesia. Tidak terjadi chaos di dalam
pemilu 14 Februari. Dan supaya yang terpilih adalah presiden, wakil presiden yang takut akan Tuhan, yang toleran, yang cinta bangsa dan negaranya, yang akan membawa Indonesia menjadi Indonesia yang maju, Indonesia yang diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Berikan tepuk tangan yang hebat bagi Tuhan.